Salam saudara-saudara dan teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di sini saya menyaksikan kehidupan saya ketika berada di luar Kristus. Saya ingat waktu itu saya dipecat ketika saya SMK gara-gara berantem, dan tidak lama setelah saya dipecat saya pergi merantau ke Jambi. Saya meninggalkan orang tua saya meninggalkan saudara-saudara saya, dan di sana saya hidup sebatang kara. Di sana juga tidak ada orang yang saya kenal satupun, dan saya melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Di sana saya mengedar ganja, saya mengedar narkoba, dan bahkan saya sendiri adalah pemakai narkoba. Saya ingat peristiwa yang paling mengesankan dalam hidup saya ketika saya hampir dibakar oleh massa ketika melakukan kekerasan terhadap seseorang warga. Dan puji Tuhan, saya diselamatkan oleh Tuhan, dan akhirnya pada waktu itu saya dipenjara. Awal 2014 saya dipenjara selama 2 tahun, dan di dalam penjara bukannya saya berubah, tapi justru sebaliknya saya semakin hancur. Kehidupan saya semakin memburuk. Apa yang saya dapatkan di dalam penjara, saya masih melakukan kebiasaan lama saya. Saya masih menggunakan narkoba jenis sabu. Saya masih menggunakan ganja di dalam penjara. Hidup saya di dalam penjara sangatlah miris sekali. Bahkan saya pernah berpikir harapan hidup saya tidak ada lagi, masa depan saya tidak ada lagi. Tapi puji Tuhan, tahun 2016 saya bebas dari penjara, dan saya pergi merantau ke daerah Medan. Dan di Medan saya menemukan teman-teman sekolah, saya jumpa dengan teman-teman yang dari kampung. Dan anehnya ketika saya sampai di Medan malah lebih buruk lagi. Saya masih bisa memakai narkoba, dan saya ikut di jalur kehidupan teman-teman yang di Medan. Saya terjun di kehidupan mereka, dan itu saja kerjaan saya. Tiap malam minggu minum, main judi, dan bahkan saya pernah beberapa kali menjadi buronan. Saya menjadi buronan waktu itu ketika memukulin orang di sana, dan banyak kejadian-kejadian yang mengerikan yang saya alami. Bahkan pernah dikeroyok, pernah dipukulin massa waktu di Medan. Saya masih ingat kejadian itu. Saya dipukulin di dalam rumah, dan hidup saya sangat-sangat tragis. Dan
saya benar-benar putus harapan, tidak ada harapan untuk masa depan. Hidup saya seperti begitu, nggak lepas daripada narkoba, nggak lepas daripada merokok, nggak lepas daripada minum, judi. Dan ketika suatu kali ada teman saya yang sudah duluan ke Bandung menelpon saya, dia menawarkan saya sekolah Alkitab. Tapi pada waktu itu saya menolak, saya tidak mau sekolah Alkitab. Dan setelah saya menolak, saya menjalankan aktivitas saya seperti biasanya. Dan jarak ketika kami komunikasi teman saya yang ada di Bandung, jaraknya 1 tahun. Dan banyak masalah yang saya hadapi waktu itu. Akhirnya dia dan saya komunikasi lagi. Katanya mau nggak sekolah Alkitab di Bandung. Ketika dia bilang itu ke saya, mau nggak sekolah Alkitab, langsung saya iyakan, tidak ada lagi penolakan. Karena kenapa? Saya ingat banyak masalah, banyak tantangan yang saya hadapi di Medan. Jadi saya langsung iyakan, saya mau sekolah Alkitab, saya mau sekolah Alkitab. Tapi yang menjadi hambatan waktu itu mengenai ongkos saya. Tapi puji Tuhan, ketika saya bilang saya nggak ada ongkos, tahu-taunya dari Bandung dikirim ongkos, dan saya langsung berangkat dari Medan ke Bandung naik bus selama 4 hari perjalanan. Dan puji Tuhan saya sampai di Bandung. Dan di Bandung saya tinggal di asrama, dan saya mendapat banyak pelajaran. Saya dilahirkan kembali, saya lahir kembali, dan saya di sini karakter saya dibentuk, bagaimana sikap hati saya, bagaimana respon ketika saya menghadapi masalah. Saya dibentuk, benar-benar dibentuk di sini. Dan akhirnya seiring berjalan waktu, saya bertumbuh dengan iman yang benar di dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya sekarang puji Tuhan, saya sekolah Alkitab di Yayasan H2SN, Harapan Hidup Sejahtera Nusantara. Dan saya banyak sekali mengalami perubahan hidup. Saya bukan lagi hidup di masa lalu. Saya banyak meninggalkan hal-hal kedagingan, ya, amarah, dendam. Saya udah meninggalkan itu semua. Dan puji Tuhan, ternyata apa yang saya lakukan di masa lalu itu adalah hal yang bodoh. Saya beruntung punya Tuhan yang menangkap saya. Saya beruntung punya Tuhan Yesus yang memungut saya dari sampah. Dia mendaur ulang saya, dia membentuk saya kembali. Dan sampai saat ini saya sudah menemukan keluarga baru di dalam Kristus. Dan itu saja yang mungkin saya saksikan. Semoga saudara-saudara dan teman-teman terberkati. Salam.